Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang hidup berbahagia. Saudara, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti merindukan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kenapa manusia berjuang untuk mencapai kebahagiaan? Kenapa manusia bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan? Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali begitu banyak orang berlari kepada tujuan atau di jalan yang salah untuk mencapai kebahagiaan. Bayangkan saudara, kalau kita mencari sesuatu yang seharusnya kita menuju ke kanan, karena yang kita cari itu ada di kanan, tetapi kemudian kita berjalan menuju ke kiri. Makin kita berjuang, makin kita berjalan, makin kita berusaha, makin jauh kita dari apa yang kita cari. Itu yang dialami oleh begitu banyak orang, saudara. Dia mencari kebahagiaan dalam hidupnya dengan memperjuangkan perkara-perkara dunia. Dan yang sangat menyedihkan adalah ketika dia berjuang dan bekerja keras dan pada akhirnya dia mencapai apa yang dia inginkan, yang dia pikir itu bisa memberi kebahagiaan, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Kenapa saudara? Karena ternyata bukan itu sumber kebahagiaan, padahal itu sudah diperjuangkan sepanjang hidup. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita? Bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh sukacita dan kebahagiaan? Dan kalau Tuhan mengerjakan kebahagiaan itu dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saudara. Saya percaya ketika malam hari ini saudara buka hatimu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara haus akan firman Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan bekerja mengerjakan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara. Lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan tentang kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan yang dia bicarakan di dalam mazmurnya ini, yang dia tegaskan di dalam mazmurnya ini, saudara, adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan. Yang pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, adalah bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Di ayat 1 ditegaskan di sana, saudara, bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa, saudara? Orang ini menjaga kehidupannya. Dia menjaga pergaulannya, supaya dia tidak bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, dan supaya dia tidak dicemarkan oleh orang-orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh tersebut. Jadi, saudara, untuk mengalami kebahagiaan, di sini ditegaskan bahwa seseorang yang rindu mengalami kebahagiaan, dia harus menjaga pergaulannya supaya jangan bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Supaya jangan ada tinggal di tengah-tengah mereka. Dan orang yang demikianlah dikatakan orang yang berbahagia, yang menjaga pergaulannya, yang tidak mau dicemarkan. Dan bukan hanya itu, saudara. Yang kedua, untuk mengalami kebahagiaan dikatakan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua yang ditegaskan di sini, saudara, untuk mengalami kebahagiaan adalah menjadikan firman Tuhan, menjadikan firman Allah untuk menjadi kesukaan. Suka merenungkan firman Tuhan dan suka menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang demikianlah orang yang berbahagia. Jadi kalau saya dan saudara mau menempuh jalan kebahagiaan, kita rindu mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita, jaga hidup kita untuk tidak dicemarkan dengan cara hidup orang fasik, dengan cara hidup orang berdosa, dengan cara hidup para pencemooh. Jaga hidup saudara benar, jaga hidup saudara. Memang kita tidak mungkin menjauhi orang-orang dunia, tidak mungkin kita menjauhi orang-orang berdosa. Malah firman Tuhan berkata bahwa kita malah harus menerangi mereka. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika mereka yang akhirnya mempengaruhi hidup kita, mereka yang akhirnya mencemarkan hidup kita, itulah yang jadi masalah. Itu sebabnya, sebagai kesimpulannya sebenarnya di sini adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak dicemarkan oleh cara hidup orang fasik, orang berdosa, dan para pencemooh. Jaga hidup benar. Dan yang kedua, jadikan firman Tuhan itu jadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang suka merenungkan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Saudara,
Selalu saya menegaskan bahwa kenapa ada channel ini, untuk membawa setiap umat-umat Tuhan rindu dan cinta akan firman Tuhan. Di mana ada renungan malam, ada renungan pagi. Silakan dicari saudara. Kalau saudara belum subscribe renungan ini, silakan di subscribe. Maka saudara akan berlangganan setiap pagi dan setiap malam saudara akan mendapatkan renungan. Sebelum saudara tidur, saudara merenungkan firman Tuhan. Sebelum saudara bekerja, saudara merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian, hidup saudara akan diisi oleh firman Tuhan. Dan kesukaan saudara adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Saudara, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang ketiga bahwa orang yang menjaga hidupnya benar dan suka kepada firman Tuhan, orang tersebut akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa saudara? Karena ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang tersebut akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Ada buah-buah kehidupan yang dia hasilkan yang bisa dinikmati oleh orang lain di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ditegaskan di sana bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang menjadi pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Dan kalau ada ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Kita harus berbuah, saudara. Ada buah-buah kehidupan yang kita hasilkan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, dinikmati oleh orang banyak. Dan bagaimana supaya kita berbuah? Di sini ditegaskan bahwa orang yang berbuah itu adalah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan orang yang seperti pohon tersebut yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang di dalam hidupnya dia hidup dalam kebenaran dan dia suka akan firman Tuhan. Dia haus akan firman Tuhan. Maka dengan demikian hidupnya akan berbuah. Sangat jelas saudara bahwa kalau orang menjaga hidupnya benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa orang yang dalam hidupnya dia rindu firman Tuhan, maka orang tersebut akan menghasilkan buah-buah kehidupan dalam kehidupannya. Dia akan jadi saksi bagi banyak orang sehingga ada orang bertobat. Itu bagian dari buah yang kita hasilkan. Ketika kita mempengaruhi kehidupan orang lain karena kita hidup dalam kebenaran, kita cinta firman, dan orang-orang lain pun mengikut cara hidup kita, itulah buktinya bahwa hidup kita sudah berbuah. Dampak positif dari kehidupan kita itu menjadi nyata bagi orang lain. Itulah buah kehidupan yang kita hasilkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara, kenapa berbahagia orang yang hidup benar dan orang yang mencintai firman? Kenapa? Karena hidupnya akan berbuah. Ada buah kehidupan, ada dampak yang jelas nyata dari kehidupannya. Dan yang kedua saudara, masih ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Saudara, yang kedua dikatakan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya. Kenapa tidak layu daunnya? Sekalipun musim kering saudara, sekalipun musim panas, kenapa tidak layu daunnya? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Karena selalu ada air yang tersedia untuk menyegarkan dia, untuk menyegarkan pohon tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana supaya kita tangguh, kuat. Apapun musimnya, apapun yang kita lalui, kita tetap kuat, kita tetap tangguh. Maka kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Supaya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup benar dan kita harus mencintai firman Tuhan.
Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh, saudara. Tidak gampang goyah, sekalipun ada masalah, ada tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Namun seperti pohon tadi yang tidak layu daunnya karena ada kekuatan. Ada aliran-aliran air kehidupan yang selalu mengalir daripada Tuhan untuk menguatkan kita dalam segala perkara. Itu yang kedua, saudara. Tuhan memberi kekuatan sehingga orang tersebut berbahagia. Lalu yang ketiga, masih ayat yang ketiga, saudara, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama dikatakan orang tersebut menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan kepada orang itu. Sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Selalu ada kekuatan yang mengalir. Selalu ada air kehidupan yang mengalir. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam apapun yang saudara kerjakan? Kalau saudara merindukan itu, saudara harus sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Sehingga saudara akan mengalami keberhasilan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara perbuat, saudara mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Saat ini, saudara, apakah saudara rindu mengalami keberhasilan dalam bisnis saudara? Dalam usaha saudara, saudara rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam banyak hal di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan itu, maka jadilah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang bagaimana yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Orang yang menjaga hidupnya benar. Orang yang haus dan rindu selalu akan firman Tuhan. Saudara, alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan mencintai firman Tuhan. Setiap hari disiplin merenungkan firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan saudara hidup menjalani hidup saudara di dalam kebenaran-kebenaran prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah. Hari ini pun saya percaya kita rindu kebahagiaan itu. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam kebenaran. Mari kita rindukan dan haus akan firman Tuhan, supaya kita hidup berbuah, supaya kita tangguh dan kuat di dalam musim apapun, supaya kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan raih janji-janji firman Tuhan untuk saudara mengalami kebahagiaan. Karena saudara sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Karena apapun yang saudara perbuat, saudara tetap tangguh dan kuat. Dan apapun yang saudara perbuat, saudara berhasil. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan saudara. Raih janji firman Tuhan itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi kita untuk berdoa dan juga untuk menjalani hari kita di sepanjang hari ini. Syukur bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama.
Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan.
Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,